Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, bertemu kembali bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan program Syiar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasuruan. Medsos memudahkan kita untuk berinteraksi baik jarak jauh maupun jarak dekat. Bahkan medsos bisa mengekspresikan bahkan mengeksplor kemampuan kita secara penyebarannya informasinya secara tepat dan cepat. Tema kali ini kita mengangkat tentang tuntunan mengisi waktu di bulan Ramadan dengan bermain medsos. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita telah mendatangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Mahmud Mas'ud MPDI. Beliau penyuluh agama Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau menjabat sebagai Ketua LDNO Cabang Bangil. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Yai, sore kali ini kita mengangkat tema tentang bolehkah kita mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan bermain medsos, Yai? Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i was sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Pemirsa, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada yang berbahagia, berbahagialah dan bersyukurlah kita yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini sebagai pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang diberi kesempatan hidup untuk diberi ampunan, pembersihan dosa secara totalitas. Tinggal kita, maukah kita diberi ampunan atau tidak? Kemauan dan kesiapan orang yang mau diampuni itu manakala ia menjalankan petunjuk dari Allah, yaitu dengan cara kita berpuasa. Dengan berpuasa dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian musuh-musuh kita yang menjadi penyebab pembuat dosa, pendorong dosa, yaitu iblis, telah dibelenggu oleh Allah. Kemudian nafsu kita, ya kita gempur dengan puasa. Dalam kesempatan ini, bulan Ramadan ini, Allah mengerahkan semua malaikat untuk menawarkan pada kita, ya baghil khair akbil, wahai orang-orang yang menginginkan perubahan hidup yang lebih baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Akbil, sekarang kalian menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita jelaskan. Wa ya baghi syarr, wa ya baghi syarri. Wahai orang-orang yang masih menggeluti satu kejelekan, satu kemaksiatan, maka sudailah, karena tidak pantas
Karena pemimpin jenderal untuk melakukan pelanggaran yaitu iblis telah dibelenggu, setan pun telah digempur, maka kalian tidak pantas untuk melakukan kemaksiatan itu. Untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana berbagai kebaikan. Berbuatlah, isilah Ramadan ini dengan berbagai kebaikan. Karena bulan ini adalah bulan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Allah berfirman, "As-saumu li wa ana azibihi." Untuk masalah puasa bulan Ramadan ini yang menggaji langsung dari saya. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan macam apa saja, kebaikan apa saja, seremeh apa saja. Umpama kita itu tidur. Karena kita tidur itu tidak mengganggu orang lain. Ya. Karena kalian tidak mengganggu orang lain, maka kalian sudah mendapatkan pahala. Lah kalau tidur itu kan eman-eman toh. Kalau toh kita itu beraktivitas, umpama kita itu belanja ke pasar, untuk apa? Untuk memberikan, menyiapkan takjil atau buka puasa bagi suami dan istri. Itu pun satu ibadah. Maka hal itu akan dilipat gandakan. Kalau toh itu merupakan kewajiban, maka Allah tidak segan-segan menggaji itu tadi sampai 70 bahkan 700 bahkan tanpa tiada batas. Umpama kita membersihkan rumah, kita itu menyapu-nyapu, membersihkan rumah. Karena apa? Rumah itu kalau kelihatan bersih, nyaman dipandang, terhadap pikiran itu ya enak, maka itu satu kebaikan. Maka kebaikan itu pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala berlipat ganda bagaikan bayaran yang pokok. Ya. Jadi tidak harus kita itu, bahkan kita itu aktivitas sehari-hari, asal saja itu mengantarkan satu kebaikan, maka itu akan diberi pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sedang lelah dan lain sebagainya, daripada kita nganggur, kita berucap bismillah, atau kita berucap la haula wala quwwata, kita membaca selawat. Bacaan apa saja dari kalimat-kalimat yang baik, omongan apa saja yang terdengar baik, omongan apa saja yang dirasa dalam benak, pikiran dan hati itu enak, maka semuanya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Lah, dengan kebaikan kita itu, maka Allah akan memberikan pahala yang baik. Sebagaimana firman Allahnya, man amila solihan min dakarin au unsa. Siapa saja yang mempunyai perbuatan baik, baik perbuatan baik itu dilakukan oleh orang laki-laki atau orang perempuan, baik suami atau istri. Umpama suami itu memberikan belanja yang agak lebih pada istri, ini kan senang tuh, kebaikan. Umpama sang istri tadi menyiapkan, karena suami mau akan bekerja saya siapkan, ya. Karena suami kelihatan lelah maka saya coba dan lain sebagainya. Min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun, asal saja yang melakukan kebaikan itu tadi adalah orang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan saya beri kehidupan yang nyaman dan nyaman. Nah, banyak sarana-sarana di antara kita. Umpama kita lelah kita melihat TV, ya kita cari pandangan-pandangan yang sekiranya itu mendorong kita berbuat baik. Contoh-contoh yang baik, mendengarkan satu radio dan lain sebagainya. Yang lebih dekat dengan kita sekarang itu adalah
medsos. Ya, media sosial yang kemana-mana kita itu pasti mencari. Kita keluar, dompet ketinggalan kita pikir, tapi kalau toh HP kita Iya. yang ya kita Sibuk. maka medsos ini mari kita buat satu sarana penyumber kebaikan. Kita cari pengajian di YouTube, kita dengarkan murotal tartil Al-Quran di YouTube, kita dengarkan pengajian di YouTube, kita dengarkan diri dan lain sebagainya. Kita baca Quran lewat medsos ya bisa, wiridan ya bisa. Alangkah ini sarana yang Allah berikan, dimudahkan di mana saja kalian, kapan saja berpotensi untuk berbuat kebaikan. Janganlah kita itu menyalahgunakan. Karena apa? Iblis sudah dibelenggu, setan pun sudah digempur, maka kamu jangan menjadi iblis dan setan yang kedua. Pelopor itu. Baik, ya. Moga-moga kita itu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Amin, Yai. Amin. Iya. Tadi Yai sudah menjelaskan bagaimana cara kita memilah dan memilih perbuatan yang ini baik ataupun tidak baik. Ya. Pertanyaannya Yai, bagaimana cara kita, baik mungkin pemirsa yang ada di rumah, terlebih anak-anak muda sekarang, bagaimana cara kita mengisi waktu Yai secara terperinci agar mungkin saya pribadi, mungkin pemirsa di rumah bisa mengisi waktu di bulan Ramadan? Kalau toh kita mempunyai satu prinsip bahwa umur atau waktu itu adalah modal bagi kita, sehingga orang luar mengatakan waktu itu adalah berharga, bisa menghasilkan uang kapanpun. Nah, kalaupun uang ini terbatas sampai di dunia, maka uang yang sampai di akhirat itu berupa pahala. Daripada kita itu mengeluarkan energi dengan sesuatu yang tidak ada guna, sama-sama mengeluarkan energi, lebih baik kita itu mengeluarkan energi yang sekiranya kita ada bayarannya. Kalau toh itu tidak sampai dibayar kontan di dunia karena itu, maka kita bekerja kepada Allah aja. Ya, karena Allah itu kita bekerja dengan Allah, kita baca Al-Quran, kita berbuat baik kepada orang lain, kita menolong orang lain. Paling tidak kita itu jangan sampai perilaku dan gerakan omongan kita ini menjadi beban, menyakiti atau orang lain. Paling tidak itu. Nah, itu sudah ada pahalanya. Ada pekerjaannya. Kalau toh kita itu terdorong untuk menyakiti, pasti kalau toh kita itu mereka tidak tersakiti, mereka membalas. Kalau tidak bisa membalas, itu tercatat. Nanti di akhirat kamu akan nah untuk itu ya kita kembali pada kita. Waktu adalah modal kita. Daripada kita gunakan untuk menyakiti orang lain, kita harus memberikan satu nyaur, ya kita harus membalas juga. Lebih baik kita diam, atau kalau kita diam kita isi dengan sesuatu yang baik. Kita bekerja pada Allah, bayarane nang ngene Gusti Allah yang tadi. Ya. Yai, ini kita akan mengangkat tentang medsos. Ya. Bagaimana kita menyikapi, mungkin pribadi saya Yai, pemirsa, terus kemudian generasi muda yang saat ini Yai, bagaimana kita menyikapi kecanduan kita Yai terhadap dunia medsos? Gini ya, HP itu adalah sarana untuk kehidupan kita. Ya, sarana itu bisa mengantarkan kepada satu kebaikan, dan sarana itu bisa mengantarkan kepada satu keburukan, kesialan. Tinggal kita bisa memilih dan memilahnya. Lah kalau toh umpama kita kecanduan HP, nggak apa-apa. Buat apa? Buat kita bekerja, pakai jual beli online. Tapi jangan kita itu
kecanduan HP tapi belanja online terus, pemasukan nggak ada. Ya ini yang ruwet ini ya. Ya. Biasanya ibu-ibu ya seperti Lah, itu ya. iya. Boleh umpama ibu-ibu ya mempunyai satu produk apa? Ini pisang goreng di Bali, pisang goreng dari Amerika, rasa gini lah. Mereka kan penasaran sehingga mereka itu membeli. Ya ini daripada kita cuma belanja. Ini sarana. Lah umpama kita beri satu informasi pertemanan yang baik. Yang penting jangan sampai gara-gara sarana ini kita kecelakaan. Ya kayak sepeda motor, kayak mobil. Ini kan sarana untuk mempercepat dan menyamankan kehidupan kita. Kalau toh kita keliru dalam kendali, maka akan membawa bencana. Caranya ya kita itu dilihat itu karena korban HP, karena berantakan rumah tangganya. Itu karena korban HP, rumah tangganya tambah tentram. Kenapa? Karena baca Quran, baca selawat. Kalau toh dia itu payah membaca, kita dengarkan ya pengajiannya Kiai Asmuni, ya Kiai dari Penyolo, selawatnya Bu Fitri, ya kan suaranya merdu. Di dalam itu saya terlihat orangnya, terlihat selawatnya, jadi ya enak. Itu adalah sarana tinggal kita dapat memilah dan memilih dengan melihat siapa yang menjadi korban sarana HP, siapa yang diantarkan dengan HP itu tadi. Ya, semoga kemajuan zaman sarana yang Allah berikan bukan untuk mencelakakan kita, tapi mempermudah, semakin menunjukkan bahwa hadis dan firman Allah itu semakin nyata ya. Satu contoh gini saja, ketika Nabi mau meninggal dunia, dia itu keberatan karena meninggalkan umatnya. Kata Allah, sudahlah, jangan begitu. Kapanpun sampean Kanjeng Nabi bila rindu dengan umatmu, tinggal tembol cetol, gini saja sudah tahu. Ini 1400 tahun yang lalu. Ya ini terjadi sekarang. Apabila kita kangen dengan Mekah, kita tutup Mekah, keluar. Ya, kalau kita kangen sama Pak Anas, Pak Udin, kita Pak Udin sudah ada videonya. Ya. Ini semakin menunjukkan kebenaran agama Islam dan dakwah Nabi. Saya semoga aja sarana ini menambah kenikmatan keimanan pada kita. Amin. Mungkin untuk umur-umur kita, misalnya ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin untuk kita menyerap ilmu atau penjelasan yang Kiai berikan tadi, mungkin kita itu menerima dengan enak dan legowo ya. Tapi bagaimana kita mengasih wawasan terhadap anak-anak kita? Terkadang seperti ini ya. Anak-anak itu lebih cenderung bermain medsos sambil menunggu beduk ya. Daripada mereka itu, padahal di medsos ini ada aplikasi Al-Quran, tapi mereka lebih asik dengan melihat makanan, melihat sinetron, melihat apalah yang istilahnya yang lagi yang dihadapi oleh anak-anak sekarang ya. Bagaimana kita mengasih wawasannya terhadap anak-anak kita ini ya, generasi muda kita ini ya. Sekali lagi ya, bahwa kita berikan kepada mereka bahwa umur ini adalah satu modal. Jangan sampai modal ini kita pergunakan untuk sesuatu yang mencelakakan kita. Tapi kadang-kadang itu menyenangkan kita. Ini adalah kiat setan. Ya. Setan itu kemudian gini, yaituhum wa yumannihim. Setan itu selalu memberikan janji, konsik nom, berlakulah koyo nom. Oleh gak ngono ketinggalan zaman. Ya. Ya. Sehingga dia itu kamu harus jadi dorongan ini. Wa ma yaituhumus syaitonu illa ghurura. Jadi janji setan itu pasti menipu. Ternyata kita berjalan mudah, tidak yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan. Seperti itu loh, promosi itu loh. Ya. Seperti kalau kamu sakit sakit kaki umpama
langsung diolesi ini. Pakai hot cream, gitu. Langsung Sembuh. sembuh. Kenyataannya ya Masih tidak proses. begitu, masih proses. Proses. Ya, itulah yang ada di seperti promosi-promosi. Yang lebih paling tidak kita melihat medsos itu sesuatu yang tidak mengandung dosa, diperbolehkanlah. Tidak mengandung kebaikan, ya tidak mengandung satu dosa, hiburan ini boleh saja, yang penting tidak mendorong kepada kemaksiatan. Ya untung-untung kalau kita daripada kamu lihat dengar ini aja, sama-sama lihat film, lihat ini, daripada lagu-lagu sekali kamu lihat ini, itu aja. Yaitu semuanya itu cara kita menyampaikan kepada anak kita, kemudian penerimaan kita serahkan pada Allah, itu saja. Ini adalah usaha kita harus mengerti tentang sikap anak-anak kita. Terima kasih Yai, terima kasih. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya mendampingi Anda di rumah dalam menunggu beduk tiba. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, serta saya ucapkan terima kasih juga kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan serta pengarah acara pada sore hari ini serta tim yang bertugas. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon diri dari hadapan Anda. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.